Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Ngobara Sehat, ngobrol bareng ranah kesehatan bersama dengan saya Sandia Wijaya selaku host. Nah, dalam rangka memperingati Hari TB Sedunia yang jatuh pada tanggal 24 Maret 2024, UPT Puskesmas Bangkono melaksanakan podcast dengan salah satu temanya yaitu Gerakan Indonesia Akhiri Tuberkulosis. Nah, pada pagi hari ini Ngobara Sehat kedatangan narasumber yang langsung menangani bagaimana pencegahan dan penanggulangan TB yang ada di UPT Puskesmas Bangkono. Nah, saya ada pemegang program TB yaitu dengan Ibu Meti. Nah, di sebelah Ibu Meti telah hadir juga Ibu pemegang program promosi kesehatan sekaligus penanggung jawab upaya kesehatan masyarakat, Ibu Dani. Selamat datang ibu-ibu di acara Ngobaran Sehat pada pagi hari ini. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja membahas atau sedikit berbincang mengenai kasus TBC yang ada di UPT Puskesmas Bangkono. Gambarannya seperti apa? Silahkan Ibu Meti selaku pemegang program TB. Baik, Pak Sandi, untuk gambaran kasus TBC pada tahun 2022, 2023, dan 2022 itu kita ada 40% untuk pengobatan, dan alhamdulillah semuanya ada di 98%. Dan untuk tahun 2023 ada sedikit peningkatan, yaitu 70% untuk pengobatan dan 90% untuk kesembuhan. Dan untuk tahun 2024 ini kita sudah mencapai karena ini 2023, jadi kita masih di 15% untuk pengobatan dan belum ada yang sembuh karena proses berjalan. Oh iya. Untuk capaian program sudah sangat bagus sekali ya Bu Meti. Dan tingkat pengobatan kesembuhan juga dari tahun 2022, 2023, bahkan di 2024 karena memang masih berjalan baru 3 bulan ya, karena ini masih di bulan Maret. Untuk pengobatan TB sendiri kan minimal harus berapa bulan Bu Meti? Selama 6 bulan pengobatan. Nah, karena memang harus selama 6 bulan pengobatan dan kita sekarang baru masuk di bulan ketiga, jadi capaiannya masih bisa terus nanti naik untuk selanjutnya. Nah, untuk Ibu Meti nih, sejauh mana sih upaya pengobatan dan pencegahan TBC yang sudah dilakukan di UPT Puskesmas Bangkono? Baik, untuk dalam tubuh, kita ada pemeriksaan dahak atau TCM, tes cepat molekuler, yang dilakukan pemeriksaan itu di rumah sakit, tapi dengan petugas yang melakukan. Jadi, si pasien cukup memberikan dahak itu tanpa ada pembiayaan gratis, tidak ada pembayaran, dan pengobatannya pun gratis ketika dahaknya positif diobati selama 3 bulan, itu pun gratis pengobatannya. Dan setelah itu ada pemeriksaan tes mantuk buat anak kecil dari umur 10 sampai 5 tahun. Dan alhamdulillah juga kita sudah ada pengobatan untuk anak kecil usia 1 sampai 5 tahun tersebut jika terkena TBC. Dan upaya pemeriksaan dalam gedung kita melalui pemeriksaan BP. Selain pemeriksaan TCM tersebut, pemeriksaan BP, jadi setiap ada batuk yang lebih dari 1 minggu atau 2 minggu disarankan untuk pemeriksaan dahak. Di KIA juga kita melakukan hal tersebut di NTBS dan ada PTM. Oh ya, tadi sempat disinggung mengenai pemeriksaan TBC untuk anak. Ya, ciri-ciri atau yang perlu kita waspadai masyarakat atau bunda-bunda yang ada di rumah tuh lebih peka lagi teh. Wah, takutnya nih anak saya kena TBC. Kapan waktu dan apa ciri-cirinya anak kita untuk bisa dilakukan pengecekan TBC ini? Baiklah, Sobat Siaga. Nanti, jadi kalau misalnya di rumah ciri-cirinya, kapan waktunya tes mantuk pertama, batuk yang berhenti, atau 2 minggu, lebih dari 2 minggu itu kita harus waspada. Terus penurunan berat badan, serta BB yang menurun dan harus diwaspadai pada anak yang gizi buruk, serta adanya sesak napas dan keringat dingin di malam hari. Oke, untuk pengobatan atau pengecekannya secara gratis ya, tadi sudah disebutkan oleh Bu Meti. Ini
walaupun punya BPJS atau tidak punya BPJS. Anak TB, alhamdulillah semuanya gratis. Jadi tes kantor yang punya BPJS atau tidak punya BPJS itu tidak dikenakan biaya. Oke, nah ini sedikit informasi untuk sobat siaga yang ada di rumah atau untuk bunda-bunda nih. Kalau misalnya pasti bunda-bunda di rumah sering dong datang ke posyandu. Biasanya kalau sering datang ke posyandu pasti terlihat dan terkontrol dari berat badan anak. Kalau misalnya terjadi penurunan berat badan secara drastis atau secara terus-menerus, mungkin salah satu upaya kita bisa melakukan tes mantuk di Puskesmas Bangkono. Nah, untuk kegiatan tes mantuk ini, untuk pemeriksaan tes mantuk ini, Kita ada hari ini setiap hari Rabu. Jadi di hari Rabu itu ada pemeriksaan tes kantor dan pengambilan obat bagi yang sedang pengobatan. Tapi kalau misalnya untuk penemuan kasus TBC tiap hari, jadi pemeriksaan di BP ada yang batuk, bahkan dirujuk ke itu setiap hari. jadi tadi juga sempat disinggung tuh sedikit mengenai kegiatan TBC di dalam dan di luar gedung. Kalau untuk kegiatan di luar gedung seperti apa? Biasanya kita ada kunjungan rumah ke studi. Itu bagi yang DO atau yang pasien tidak mengambil obat dan dilakukan obat yang namanya petugas mengajukan rumah. Dan kita juga kerjasama dengan program penegak program UKM. Oke, jadi untuk kunjungan rumah dilaksanakan dengan lintas program seperti itu ya. Nah, kalau untuk dari program Promkes sendiri, Bu, cukup ada andil besar nih dalam pencegahan TBC ini ya, Bu ya, karena berkaitan dengan mempromosikan bagaimana pencegahan dan penanggulangan TBC. Nah, kira-kira untuk program Promkes sendiri, apa yang sudah dilakukan untuk pencegahan dan penanggulangan TBC ini? Ini Kakak Sendi, terima kasih ya pertanyaan terus sekali. Untuk program Promkes, sangat berperan di sini untuk upaya pencegahan pada TB. Salah satu upaya dengan menggunakan edukasi dan promosi. Apa yang dilakukan edukasi? Edukasi bisa dilakukan di dalam gedung dan di luar gedung. Salah satunya tadi ada klinik konsultasi. Nah, itu bisa dilakukan bukan hanya di hari Rabu, tapi tiap hari pun di poli-poli lain bisa. Kalau di tempat penderita dengan TB. Terus yang kedua yaitu dengan sarana promosi. Promosi kita ada dua kegiatan, ada di dalam gedung dan ada di luar gedung. Yang di dalam gedung kita menggunakan media elektronik juga dan media cetak. Elektronik kita menggunakan sarana seperti TV, promosi-promosi di TV. Terus media cetaknya kita menggunakan poster-poster yang sudah kita upayakan. Nah, ini sangat di promosi ini sangat berperan sekali dalam upaya pencegahan dan ya, karena memang ya Bu ya, lebih baik mencegah daripada mengobati seperti itu. Karena kalau misalnya tadi juga sudah disebutkan oleh Bu Meti, pengobatan TB ini tidak bisa hanya sehari atau 2 hari aja, tapi berlangsung cukup lama, 6 bulan. Nah, kalau misalnya nih dalam 6 bulan itu ada lupa minum obat atau misalnya kelewat minum obat, kira-kira pasti ada ini ya akibatnya. Jadi misalnya harus mengulang pengobatan dan lain sebagainya. Itu sangat perlu sekali promosi kesehatan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Nah, selain itu Bu, apakah ada kegiatan seperti penyuluhan? Jadi kita itu upaya kesehatan masyarakat itu bukan hanya di dalam gedung, tapi banyak di luar gedung. Kenapa? Kita ada metode penyuluhan kelompok atau masyarakat. Di metode penyuluhan kelompok masyarakat atau kelompok upaya tertentu, kita sudah mulai dari jauh-jauh hari, mulai dari bukan hanya sasaran pada penderita saja, mulai dari sasaran ibu hamil pun kita sudah lakukan tugas balita ya, tugas ibu hamil. Kenapa? Karena upaya pencegahan salah satunya dengan vaksinasi TBC, ya, untuk mencegah tertularnya tuberkulosis. Nah, kita sosialisasikan di penyuluhan kelompok, adanya di kelompok kelas ibu hamil dan balita. Itu sangat bermanfaat sekali yang kita rasakan. Ya, jadi untuk sobat siaga yang di rumah, sebenarnya TBC ini bisa dicegah dengan vaksinasi, tapi vaksinasi ini hanya diberikan pada bayi usia 0 sampai 28 hari. Ya, untuk bunda-bunda yang ada di rumah,
jangan lupa untuk selalu membawa bayi balitanya untuk datang ke posyandu, benar ya Bu ya? Ya, karena di posyandu lah dilakukan vaksinasi tersebut. Ya, jadi seperti itu ya Bu ya. Nah, tadi sempat disinggung juga tuh Bu, berarti sudah ada kerjasama antar program di sini, antara program TB dengan promosi kesehatan. Kalau misalnya Bu Dani kan selain pemegang program promosi kesehatan, beliau juga sebagai penanggung jawab UKM. Nah, untuk peran lintas sektoral dalam upaya penanganan dan pencegahan TB sendiri ini bagaimana? Betul, Bu Sandi. Kalau untuk berbicara pencegahan dan penanganan TB ini, bukan hanya tugas dinas kesehatan atau puskesmas saja. Betul. Kita membutuhkan peran lain, peran sektor lain, terutama stakeholder yang mempunyai kebijakan. Dan juga salah satu faktor utama yang penting sekali itu masyarakat. Kita butuh masyarakat sebagai penggerak dan pendorong juga, supaya penderita TB ini berhasil untuk diobati dan dilakukan upaya pencegahan yang lebih optimal. Salah satunya kalau lintas sektor, kita sering mengadakan yang namanya rapat koordinasi. Dalam upaya apa? Supaya dengan rapat koordinasi, lahirlah kebijakan-kebijakan. Contoh salah satunya yaitu dibentuknya kader PMO. Itu kan merupakan kebijakan lintas sektor. Kader PMO bukan hanya di kader kesehatan saja, tapi ada juga di kader PMO dari anggota keluarga. Nah, selain di lintas sektor yang menggunakan diri stakeholder, ada pihak-pihak swasta, akademi yang terlibat dalam upaya penanggulangan TB. Contoh di sektor pendidikan, kita juga sudah berupaya untuk masuk ke sektor pendidikan dengan mengenalkan seperti apa sih tanda gejala TB, bagaimana sih penularannya, dan bagaimana pencegahannya. Seperti itu Mbak Sandi. Jadi selain masyarakatnya, terutama. Ya, tadi juga sempat disinggung sedikit mengenai PMO ya Bu. Bu. PMO itu adalah pemantau minum obat. Nah, di sini adalah pemantau atau pendamping minum obat. TB itu salah satu menjadi standar pelayanan minuman di puskesmas Bangkalan dan dinas kesehatan. Makanya pengobatan TB itu harus sesuai standar. Nah, untuk mencapai sesuai standar itu artinya kita butuh optimal yang membuat si pasien itu bisa minum obat secara tuntas dan sembuh. Itu peran kader PMO itu sangat penting Mbak Sandi. Kenapa? Dia yang akan memantau dan memastikan pasien dengan penderita TB itu minum obatnya itu tepat atau tidak, sesuai atau tidak dengan standar yang telah berlaku. Kalaupun tidak ada, itu sulit sekali kalau tidak ada kader PMO, karena yang memantau 24 jam bukan petugas kesehatan, ya kan, pihak keluarga itu ada keluarganya sendiri. Itu Mbak Sandi. Ya, betul sekali Bu, karena memang kalau kita hanya mengandalkan dari keluarga, terkadang lupa minum obat sehingga berakibat fatal harus mengulang pengobatan. Betul ya Bu ya. Nah, tadi kita bahas yang berhasilnya aja nih. Kalau yang misalnya ada yang putus obat atau tidak berhasil pengobatannya, apa yang dilakukan oleh pemegang program TB? Kalau misalnya tadi itu ya dengan kunjungan rumah, tapi kan ada pasien yang menolak. Kenapa pasien menolak? Mungkin ada gejala kayak misalnya efek samping obat, mereka tidak kuat atau tidak tahan dengan efek samping obatnya. Walaupun kita kunjungi, mereka tetap tidak mau melanjutkan. Tapi nanti suatu saat, bukan suatu saat, tahun yang akan datang atau beberapa bulan yang akan datang pasti kambuh kembali. Itu disebutnya dengan TBRO, resisten obat. Jadi kalau misalnya udah resisten obat, dia sudah tidak bisa diobati dengan kategori pertama, kategori 1 FDC. Cuman nanti ada pengobatan lebih lanjut lagi. Tapi itu lama, jangka waktunya sangat lama. TBRO itu pengobatannya selama 2 tahun. 2 tahun dan setiap hari minum obat sebanyak 6 tablet, ada yang 5 tablet sesuai dengan berat badan. Makanya di sini sangat berbahaya. Makanya saya menekankan ke pasien TB itu supaya jangan sampai kena kembali. Gitu. Jangan sampai putus obat, jangan sampai jadi pasien kambuhan. Oke, berarti walaupun sudah sembuh, ada potensi untuk kambuh kembali? Ada.
jadi kayak gaya hidup. Kayak misalnya pertama merokok, ketika pengobatan dia tidak merokok, dan setelah sembuh dia merokok, Kembali itu merokok pasti lagi. iya, itu pasti dia datang kembali dengan batuk sesak. Dan tapi sekarang itu ada TPT. TPT itu terapi pencegahan TBC. Kalau dulu kan nggak ada nih TPT itu. Jadi banyak satu keluarga itu walaupun misalnya efek samping itu 2 tahun pasti ada yang kena. Nah sekarang pemerintah memberikan obat TPT kepada pasien yang sedang pengobatan 6 bulan. Itu pada anak dan pada orang dewasa. Jadi itu pengobatannya selama 3 bulan. Jadi pengobatan untuk untuk orang sehat gitu, Jadi supaya tidak terkena. walaupun tidak ada gejala batuk atau gejala yang lainnya, kalau dia satu rumah dengan penderita TBC diberikan TPT tersebut. Iya betul. Gitu. Ya, jadi untuk sobat siaga yang di rumah, sedikit tambahan informasi, jika menemukan atau jika ada anggota keluarga yang ada di rumah, jangan takut juga nih untuk keluarganya minum obat, karena itu adalah salah satu pencegahan supaya nantinya keluarga terbebas atau terhindar dari yang namanya TBC. Ada tambahan. Ya. Biasanya pasien akan merasa sembuh itu di saat bulan kedua. Kenapa? Karena dalam bulan kedua itu mereka sudah bergejala seperti batuk, demam atau yang lainnya. Mereka sudah agak enak kan, jadi mereka tidak kembali ke puskesmas untuk berobat. Dan di situ tapi dari awal sudah itu akan terjadi di setiap 2 bulan pasti akan terasa enak. Di situ mulai ditekankan bahwa harus kembali lagi selama 6 bulan. Jadi kalau misalnya sudah habis, kembali lagi, dan kalau misalnya terasa enak, dilanjut. Nah, oke Sobat Siaga, tadi sedikit disinggung oleh Bu Meti mengenai di bulan kedua pasien dengan TBC setelah mengkonsumsi obat selama 2 bulan berturut-turut biasanya akan merasa lebih enak nih. Tapi jangan sampai terlena nih Sobat Siaga. Apalagi kalau misalnya ada keluarga yang di rumah yang sakit TB, karena kalau merasa enak bukan berarti obat sudah selesai untuk tidak dikonsumsi. Tetap harus dikonsumsi selama 6 bulan. Kenapa? Karena jika obat putus di bulan kedua, itu akan mengakibatkan pengobatan harus diulang dari awal lagi. Nah, tadi sempat disinggung di awal ya Bu ya mengenai gambaran kasus TBC yang ada di Kecamatan Keroncong. Trennya bagus Bu, semakin meningkat. Kemudian capaian yang sembuh dari TBC juga meningkat. Boleh berbagi tips and triknya Bu? Bagaimana atau apa upaya yang dilakukan sehingga capaian tersebut selalu meningkat? Ini pertanyaan buat saya sendiri. Boleh. Upaya-upaya yang kita lakukan di puskesmas Lubang ya khususnya, salah satunya kalau di bidang program ini kita ada program inovasi. Inovasi ini, program ini itu salah satunya ke Pak Ustadz Satibi. Wih, ngapain tuh Bu ke Pak Ustadz Satibi? Jadi ya ke Pak Ustadz Satibi artinya kunjungi keluarga pasien, temukan dan sembuhkan TB. Nah itu kalau nggak salah begitu ya, berarti ya. Jadi program ini salah satunya menggait program Perkesmas juga. Di sana melakukan kunjungan rumah dalam upaya pencegahan jika jangan sampai mencegah, jangan sampai terjadi TB mati. Jadi pengobatan TB itu harus benar-benar sampai sembuh, sampai tuntas sesuai standar. Kalau udah mati atau drop out, itu akan lama lagi pengobatannya, bahkan bisa saja pengobatan ke awal lagi ya. Nah itu Sobat Siaga, sebaiknya pengobatan TB itu harus sampai tuntas, jangan sampai kita putus pengobatan. Dan yang harus diingat juga, pengobatan TB itu harus didukung dengan faktor lain, contoh dengan gizi yang bagus. Kalau kita gizinya tidak bagus, seperti apa ya bagus itu? Tinggi TKPP, tinggi protein, tinggi kalori, itu sangat membantu program penyembuhannya juga Mbak Sandi. Jadi bukan hanya sekedar pengobatan itu. Pengobatan itu nomor satu, tapi faktor lain juga mendukung. Perilaku hidup bersih juga harus ada. Itu upaya-upaya yang kita lakukan dengan cara sosialisasi PHBS-nya. Itu sangat perlu ya. Iya, sangat sekali Bu. Ya, mungkin selainnya nanti kita berdua ya. Iya, jadi memang
TBC tidak lepas dari yang namanya perilaku hidup bersih sehat ya Bu ya. Karena memang TBC ini berkaitan yang sangat erat dari kebiasaan kita, dari pola makan kita seperti itu. Nah, tadi dibahas mengenai ke Pak Ustadz Hatibi nih. Kayaknya seru banget ke Ustadz Hatibi. Nah, untuk Bu Meti sendiri, kegiatan ke Pak Ustadz Hatibi ini seperti apa kegiatannya? Kegiatannya kan seperti juga kita kan ada grup WA PMO. Itu kita di setiap desa kan ada PMO-nya ya, kader PMO-nya. Di situ misalnya desa Koronjong ada 4. Terus kita nanti japri, Bu, maaf ya untuk pasien ini tolong diperhatikan, tolong sering kalau misalnya kita ketemu ditanya habis belum obatnya, karena itu sangat penting juga, teman. Takutnya nanti salah satu keluarga ada yang lupa apa gimana, ingatkan kembali dengan Oke, jadi di sini pemberdayaan kader juga sangat berjalan ya Bu ya. Iya, dari tadi pemberdayaan kader PMO ini benar-benar memantau pasien TB supaya minum obat secara rutin. Dan tadi juga sudah bagus ada grup WhatsApp. Jadi petugas jadi semakin mudah untuk memantau apakah pasien tersebut mengkonsumsi obat dengan rutin. Nah, untuk program ke Ustadz Hatibi, saya jadi ke Ustadz Pak Hatibi terus. Ke Ustadz Hatibi ini mulai berjalan di tahun berapa? pertengahan 2023. Oke. Nah, dari pertengahan 2023 ini sampai sekarang di 2024, apakah sudah semakin meningkat atau bagaimana dengan adanya inovasi Pak Ustadz Hatibi ini? Dari si pemerintah sudah ada peningkatan. Kalau dulu kan sebelum ada inovasi dari awal sampai 2 bulan masih sedikit kita temukan, dan ketika ada di pertengahan bulan Juli ya kita menunjukkan ke Pak Ustadz Hatibi itu, alhamdulillah ada sedikit peningkatan seperti kita sampai awal tahun 2024 ini setiap bulannya pasien banyak, udah mencapai ada 20 orang. Oke. Sebelum kita tutup acara Obrolan Sehat kita pada pagi hari ini dalam rangka memperingati Hari TBC sedunia, boleh Bu sedikit pesan kesehatan, mungkin dimulai dari Bu Meti, pesan kesehatan untuk masyarakat Koroncong mengenai kesadaran pencegahan TBC. Ya, untuk penderita TB jangan sampai putus obat dan konsumsi temukan obatnya sampai. Oke, tadi sedikit pesan dari Bu Meti selaku pemegang program TB, dan selanjutnya pesan kesehatan untuk sobat siaga yang ada di rumah dari pemegang program Promkes dan penanggung jawab UKM. Bu Dani, dipersilahkan. Baik sobat siaga, pesan dari saya yaitu ingat, penyakit TB itu bukan penyakit turunan atau kutukan. Penyakit TB adalah penyakit yang ditularkan dan bisa diobati asal diobatinya secara tuntas sampai sembuh. Dan ingat, pencegahan salah satunya dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Oke, terima kasih Ibu sudah hadir di acara Ngobaran Sehat pada pagi hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk sobat siaga yang ada di rumah dan bisa diterapkan jika memang ada keluarga atau di sekitar rumah ada yang menderita TB, dan bisa juga menjadi salah satu kader PMO online kali ya. Jadi supaya lebih mengingatkan masyarakat untuk misalnya di sekitar rumah ada yang sakit TB, jadi kemarin saya lihat nih podcast, katanya harus rutin minum obat. Jadi bisa kita sebut kader PMO online ya Bu ya, gitu. Bisa jadi masuk. Ya, nah mungkin mohon maaf Bu jika dalam perbincangan kita pada pagi hari ini ada salah kata atau salah perbuatan. Saya selaku host memohon maaf. Dan sampai jumpa lagi di acara Ngobaran Sehat selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos TB, Temukan obat sampai sembuh.